Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya ya, yang akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda semua, yaitu berkaitan dengan tip-tip seputar pertanian terintegrasi yang di dalamnya ya meliputi bidang pertanian, tentunya perikanan dan juga peternakan. Nah rekan semua, kali ini saya masih akan mempertajam pertimbangan-pertimbangan dalam dunia peternakan, khususnya unggas, yaitu ayam dan entok. Nah yang akan saya bahas kali ini adalah tips bagaimana agar pendapatan lancar dalam usaha ternak ayam dan entok. Nah rekan-rekan semua, kalau berbicara mengenai teknik pemeliharaan, itu sudah banyak sekali saya berikan pada video-video sebelumnya. Mengenai pakan juga seperti itu. Nah sekarang kita akan menitik beratkan lebih kepada kelancaran usahanya. Nah yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana teknik pemasaran atau pembuangannya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih rutin, supaya pendapatannya mengalir secara deras, supaya kita bisa sesering mungkin mendapatkan uang atau penjualan yang lebih lancar. Nah rekan semua, untuk rekan-rekan semua yang sudah mulai, artinya sudah ada stok, di situ sudah ada kandang, sudah ada pemeliharaan, di situ juga sudah ada barang, artinya ada stok ayam, baik itu besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya, semua usia, entok juga seperti itu. Nah, saya sangat menyarankan untuk rekan-rekan semua membuka jalur peluang pemasaran yang lain dari yang sudah ada sebelumnya atau yang biasa dilakukan. Nah kebanyakan rekan semua peternak-peternak kecil, peternak-peternak tradisional itu hanya mengandalkan satu pintu penjualan, yaitu menjual ayam yang besar yang sudah siap panen, yang ukuran besar yang dimiliki. Nah seperti itu. Jadi ternaknya itu kita melihara dari kecil, kemudian nanti jual kalau udah besar dijual, kalau kita butuh, kalau tidak butuh kita tahan. Nah seperti itu. Hanya seperti itu aja. Padahal rekan-rekan semua, usaha di bidang peternakan ini memiliki resiko yang cukup signifikan, cukup besar, karena ada resiko penyakit massal, penyakit menular seperti misalnya flu burung dan lain sebagainya itu. Nah seperti itu. Nah untuk mengantisipasi mengenai penyakit tadi dan untuk menambah pintu pendapatan kita, alangkah baiknya jika kita membuka atau mencoba pintu pemasaran lain. Artinya di sini usahakanlah jangan hanya menjual ayam atau unggas atau entok kita hanya satu produk. Kalau rekan-rekan semua biasanya menjual ayam yang usia besar, misalnya yang bobotnya udah besar, hanya itu saja, cobalah mulai buka pemasaran untuk menjual ayam-ayam yang lebih kecil. Misalnya kalau biasanya dijualnya babon atau jago untuk ayamnya, itu bisa juga kita jual misalnya yang harga yang usia-usia separuhnya, misalnya linciran atau yang misalnya kemanggang. Nah seperti itu. Nah itu usahakan dibuat serutin mungkin, dibuat pemasarannya itu tidak terpaku pada waktu. Misalnya kita tadi dibuat yang jual ayam jago, misalnya yang jago babon, misalnya jago harga 100-an misalnya, atau 150 atau berapa. Kemudian kita juga sediakan stok harga ayam yang 50 ribuan misalnya.
Atau kalau bisa lagi kita buat stok juga untuk yang pembibitan harga 25 ribuan misalnya untuk peternak-peternak lain yang membutuhkan tambahan stok untuk dibesarkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau bisa lagi DOC pun kita sediakan. Dan itu harus kita kerjakan secara rutin dan konsisten. Artinya kita harus juga memikirkan pemasaran yang berkala. Kalau bisa rekan-rekan semua minta bantuan istri atau saudara atau siapa untuk mempromosikan. Jadi untuk melakukan promosi secara rutin. DOC-nya dijual, kemudian anakannya yang usia sebulan atau 2 bulan misalnya dijual. Yang harga 25 ribuan dijual, yang harga 10 ribuan dijual, yang baru menetas misalnya harga 7 ribu, 8 ribu dijual. Yang indukan yang sudah besar harga 50 ribu dijual, yang 70 ribu dijual, yang 150 ribu dijual. Nah, seperti itu. Itu untuk ayam misalnya ya. Jadi pola-pola yang perlu kita kembangkan supaya penghasilan kita mengalir, pemasukan kita mengalir lebih deras lagi, lebih cepat, lebih lancar. Teknik seperti itu perlu dikerjakan oleh rekan-rekan peternak yang khususnya peternak rumahan. Untuk unggas lain pun demikian, entok misalnya atau bebek misalnya, diusahakan juga sistemnya dibuat pemasaran seperti itu. Nah, seperti yang sekarang sedang saya laksanakan ya, yang sedang saya lakukan sekarang ini, saya sedang melakukan uji coba khususnya pada peternakan entok, yaitu entok jumbo. Saya sediakan untuk entok jumbo ini sampai beberapa pilihan untuk konsumen. Jadi kalau konsumen yang membutuhkan DOE ya, yang baru menetas, saya sediakan. Harganya ada sendiri. Kemudian yang sudah agak besar misalnya usia 1 bulan saya sediakan. Yang usia 2 bulan saya sediakan. Yang untuk jumbo pedaging misalnya saya siapkan. Yang untuk kategori materi-materi kontes misalnya saya sediakan juga. Yang untuk indukan-indukan yang butuh cepat misalnya butuh sepasang indukan misalnya saya siapkan. Bahkan yang butuh telur, kalau ada konsumen datang minta telur entok jumbo, bahkan itu saya siapkan juga, tergantung bagaimana nanti konsumennya bisa menerima atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, dengan seperti itu rekan-rekan semua, pendapatan kita tidak akan tertuju pada satu produk. Bayangkan saja kalau pendapatannya hanya dalam satu produk, misalnya entok dewasa misalnya ya, itu saya harus mulai dari indukan bertelur, kemudian mengeram menetas, kemudian saya membesarkan sampai beberapa bulan, baru setelah itu dewasa dijual. Jadi selama rentang waktu dari indukan bertelur sampai telurnya itu jadi entok dan besar itu waktunya tidak sebentar, dan di selang waktu tersebut kita juga tetap butuh makan. Kita butuh makan untuk kita sendiri, kita butuh pakan untuk peternakan kita, untuk entok-entok kita. Dan kalau kita tidak mendapatkan pendapatan sama sekali, itu otak kita bisa panas, pengeluaran terus berbulan-bulan seperti itu. Begitu waktunya panen, harganya mengecewakan. Sudah sampai di situ pasti pusing kita, kemudian ujung-ujungnya bilang usaha ini tidak cocok, tidak menguntungkan, segala macam, akhirnya menyerah. Dan menyerah kita harus lari ke tempat lain lagi, membuka usaha baru lagi, merintis lagi, sampai setiap waktu seperti itu kita tidak akan ada hasilnya sama sekali. Nah, ini rekan-rekan semua, tip ini, kiat yang seperti ini sudah saya teorikan pertama, kemudian saya uji coba, saya praktekkan pada kondisi saat ini terkini. Alhamdulillah hasilnya pada posisi ini sangat memuaskan. Jadi
Kadangkala dari peternakan ini saya 2 minggu sekali saya bisa dapat pemasukan, kadang sebulan sekali, kadang seminggu bisa 2 kali. Ada yang beli anakan, ada yang beli indukan, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang bisa omsetnya sekali jual bisa jutaan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua, padahal dengan konsep usaha kecil atau usaha rumahan. Nah, rekan-rekan semua bisa bayangkan bagaimana keuntungan yang bisa kita dapatkan, bagaimana cash flow kita, bagaimana perputaran uang yang ada di peternakan kita kalau kita bisa menerapkan sistem yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi rekan-rekan semua, jangan berkecil hati, terutama kalau kita sudah pandai memelihara unggas, pandai memelihara ayam, pandai memelihara entok. Sekarang tidak ada salahnya kita belajar untuk proses pemasarannya seperti apa. Jadi nanti kita tidak tergantung pada satu pintu, kita tidak tergantung hanya pada tengkulak, hanya pada pedagang, tetapi kita bisa mengembangkan pintu-pintu pendapatan lain yang tentunya lebih menguntungkan untuk kita. Kita bayangkan misalnya ya, biasanya kita jual panenan kita langsung ke pengepul misalnya, harganya 50.000. Bagaimana kalau kita jual langsung ke konsumen yang butuh daging misalnya? Saya bisa jual 75.000, dari modal 50.000 itu saya bisa jual 75.000 untuk daging. Dan itu punya pasar masing-masing. Siapa tahu nanti di sini kita pasarnya seret, sementara pasar kebutuhan dagingnya kita masih bisa lebih menjangkau lebih banyak. Seperti saya sekarang ini ya rekan-rekan semua. Saya sekarang rutin juga memasarkan daging dengan bantuan beberapa rekan. Jadi ada peternak lain yang kadang punya stok lebih banyak dilimpahkan ke saya, dan saya yang membuang daging, artinya saya jual dagingnya. Nah, itu bisa dapat tambahan keuntungan mulai dari ya kadang 10.000, kadang 5.000, kadang 25.000, tidak tentu juga, tetapi itu sudah menjadi poin lagi, artinya pintu masuk untuk tambahan pendapatan untuk usaha peternakan kita. Kalau sudah dijalankan seperti itu secara rutin, nanti kegiatannya akan lebih ringan, dan nanti kalau kita sudah konsisten dan berjalan, itu bisa kita minta pertolongan orang lain. Misalnya istri kita suruh membackup pemasarannya, mereka suruh cari konsumen seperti itu misalnya, atau kalau tidak bagian kasir misalnya seperti itu ya. Pokoknya kita manfaatkan lah semaksimal mungkin, bagus mungkin, supaya kita dapat konsumen tidak hanya dari satu titik saja. Nah rekan-rekan semua, sekali lagi berdasarkan pengalaman saya, hasilnya cukup signifikan, cukup memuaskan. Makanya tidak salah kalau saya membagikan tip ini supaya rekan-rekan semua nantinya bisa lebih berbobot lagi usahanya. Apalagi sekarang sudah ada bantuan media sosial media itu bisa kita gunakan untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lebih jauh lagi, yang lebih beragam lagi, yang lebih banyak lagi. Oke rekan-rekan semua, untuk video saya kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan untuk garis besarnya, untuk penekanannya hari ini saya tekankan pada pemasaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan bisa jadi pengingat untuk kita semua, dan semoga peternakan rekan-rekan semua juga bisa tambah lancar. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.